Indrani Bora yang dikenal dengan panggilan Pori tinggal dengan orang tuanya Upendra Kumar Bora dan Durga Rani Bora di kota Guwahati, Provinsi Assam, India. Keluarga Bora adalah keluarga menengah. Upendra, sang ayah, punya usaha kontraktor kecil-kecilan, menyewakan beberapa properti dan menjalankan usaha losmen sederhana Chanakya Inn. Indrani meski bandel tapi cerdas. Di sekolah nilai-nilainya selalu baik. Dia kuliah di Shillong Lady Kien College. Di sebuah pesta di Shillong, Indrani berkenalan dengan seorang pemuda bernama Siddhartha Das. Mereka jatuh cinta dan jadi kekasih. Setelah lulus kuliah, Indrani memboyong Siddhartha ke rumah orang tuanya di Guwahati dan mereka hidup bersama. Orang tua Indrani sepertinya tidak keberatan anaknya tinggal seatap dengan kekasihnya tanpa menikah resmi. Dengan bantuan ayah Indrani, Siddhartha lalu membuka usaha bakery di Guwahati. Sayangnya usaha itu gagal. Siddhartha dan Indrani mengalami kesulitan keuangan, padahal mereka sudah punya 2 anak yang lahir di luar nikah, yaitu Sheena dan Mikhail. Tahun 1989, karena keuangan yang makin sulit, Indrani memutuskan mencari pekerjaan di Shillong, sekitar 2 jam berkendaraan dari Guwahati. Dia berjanji jika income-nya di Shillong bagus, maka dia akan memboyong Siddhartha dan anak-anak mereka untuk tinggal di Shillong. Indrani tidak memberitahu keluarganya alamatnya di Shillong. Siddhartha berusaha mencari-carinya, akhirnya setelah 2 bulan lewat seorang teman, dia berhasil menemukan Indrani. Ternyata Indrani sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Penampilannya kini berbeda. Saat menemui Siddhartha, dia tampil stylish dengan kacamata hitam. Indrani mengaku dia sudah menemukan pria lain. Dia mengakhiri hubungan dengan Siddhartha dan minta pria itu keluar dari rumah orang tuanya di Guwahati. Saat kembali ke Guwahati, Siddhartha Das mengalami kecelakaan di jalan raya. Kaki, tangan, dan bahunya patah dan dia harus dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Berkali-kali pria itu mencoba menelpon Indrani untuk memberitahu kondisinya, tapi Indrani tidak menjawab teleponnya. Sementara itu, Indrani yang ambisius belum puas dengan pencapaiannya di Shillong. Dia memutuskan pindah ke Kolkata, kota besar yang juga menawarkan peluang lebih besar. Dia tinggalkan kedua anaknya, Sheena dan Mikhail, diurus orang tuanya, bapak dan ibu Bora di Guwahati. Toh selama ini saat tinggal di Shillong, anak-anaknya juga sudah ditinggalkannya untuk diasuh orang tuanya. Indrani masih muda, sekitar 20-an tahun. Di Kolkata, perlahan tapi pasti dia mulai mengubah image-nya jadi seorang wanita modern yang cerdas dan ambisius yang selalu tampil menarik. Di Kolkata, Indrani mendirikan perusahaan kecil, sebuah konsultan rekrutmen SDM bernama Inks Services. Pada tahun 92, saat Indrani masih sibuk mengejar karir di Kolkata, kedua anaknya yang diasuh oleh orang tuanya, yaitu bapak dan ibu Bora, tak lama lagi akan masuk sekolah. Untuk mempermudah urusan, Indrani lalu menunjuk orang tuanya secara hukum sebagai wali atau penanggung jawab bagi anak-anaknya itu. Indrani menganggap hal ini lebih praktis karena dia tidak tinggal di Guwahati dan hampir tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya. Kedua anak itu kemudian menyandang nama belakang kakek mereka menjadi Sheena Bora dan Mikhail Bora. Di Kolkata, meski Indrani kos di tempat sederhana, tapi pergaulannya jauh dari sederhana. Dengan kelihayannya bergaul, dia berhasil menghadiri pesta-pesta glamor di Kolkata yang dihadiri orang-orang penting. Dia berkenalan dengan seorang pria bernama Sanjeev Khanna. Sanjeev jauh segalanya dibanding kekasihnya dulu, Siddhartha Das. Sanjeev Khanna adalah bisnismen sukses di bidang properti, hotel, dan komunikasi nirkabel. Pergaulannya di kalangan elit yang sering berkumpul di Kolkata Cricket and Football Club, salah satu klub sport tertua di India. Indrani akhirnya menemukan jodoh yang tepat untuknya. Tidak perlu menunggu lama, mereka pun menikah tahun 93. Indrani pindah dari tempat kos sederhana ke kawasan pemukiman elit Alipore, salah satu kawasan termahal di India. Pada tahun 1997, anak perempuan Indrani dan Sanjeev lahir dan dinamai Vidi. Sementara itu, perusahaan konsultan rekrutmen Inks Services yang didirikan Indrani semakin maju. Inks Services banyak menyalurkan tenaga kerja sarjana yang baru lulus ke restoran-restoran dan hotel-hotel.
Lewat koneksinya, seorang mantan pemilik kebun teh, Indrani lebih luas lagi dikenalkan dengan kalangan elit di Kolkata. Tapi sementara itu, mungkin karena kesibukannya, hubungannya dengan suaminya Ranjiv Khanna semakin renggang. Pernikahan mereka hanya bertahan 9 tahun dan mereka pun bercerai pada 2002. Atas dorongan seorang teman agar bisa lebih sukses lagi, Indrani pindah ke Mumbai, kota terbesar di India. Di Mumbai, Indrani hadir di pesta-pesta kalangan elit untuk mencari koneksi. Perusahaan konsultan rekrutmen Inks Services miliknya semakin sukses. Di sebuah pesta, Indrani bertemu Peter Mukherjee, duda beranak 2 dan pria terkenal di kalangan media yang saat itu menjabat sebagai CEO Star TV. Besoknya, Indrani sudah melenggang masuk ke kantor sang CEO untuk mendapatkan proyek rekrutmen. Dan pada hari ketiga, mereka kencan. Lewat koneksi Peter Mukherjee, Inks Services semakin sukses dan mendapatkan klien-klien besar seperti Times Group, konglomerasi media terbesar di India, dan Percept Picture Company, rumah produksi film India. Tak lama setelah perceraian Indrani tahun 2002 dengan Sanjeev Khanna, dia dan Peter menikah di tahun yang sama. Indrani sekarang resmi menjadi Indrani Mukherjee. Anaknya Vidhi secara resmi diadopsi Peter dan menjadi Vidhi Mukherjee. Kemana-mana Indrani dan Peter selalu tampil bersama dan dikenal sebagai power couple. Reputasi Indrani meroket. Dirinya semakin dikenal karena Peter Mukherjee adalah sosok populer di kalangan media dan televisi. Seiring dengan reputasi baru yang diperolehnya, Indrani ingin membentuk image baru yang berbeda dengan masa lalunya. Kabarnya dia bahkan mengubah tahun lahirnya agar dianggap lebih muda dari 1966 menjadi 1972. Kebetulan pula wajahnya lumayan awet muda dengan tubuh ramping sehingga orang tidak curiga. Kepada teman-teman dan koleganya, Indrani mengatakan ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil, meski sebenarnya ayahnya masih segar bugar tinggal di Guwahati. Dia juga mengatakan mantan suaminya Sanjeev Khanna adalah pria kejam dan temperamental. Ada satu rahasia terbesar yang disimpan rapat-rapat oleh Indrani, bahwa dia punya 2 anak yang tinggal bersama orang tuanya di Guwahati. Bahkan suaminya, Peter Mukherjee pun tidak tahu hal ini. Indrani tidak ingin seorang pun tahu tentang masa lalunya punya 2 anak di luar pernikahan. Hal ini dianggapnya memalukan reputasinya. Untuk saat ini, semua impian Indrani terwujud sudah. Harta, tahta, dan popularitas kini diperolehnya dengan bantuan suaminya Peter Mukherjee yang kaya dan terkenal. Sekarang semua orang kenal Indrani. Foto-foto dan berita tentang dirinya terpampang di media cetak. Sementara itu di Guwahati, bapak dan ibu Bora tidak tahu menahu tentang pencapaian anaknya di Mumbai. Barulah setelah melihat berita di koran tentang pernikahan Indrani dengan Peter Mukherjee, mereka tahu anaknya sudah jadi orang sukses dan terkenal di Mumbai. 10 tahun sudah bapak dan ibu Bora tidak berkomunikasi dengan anak perempuannya itu. Kehidupan mereka kini di Guwahati semakin sulit sejak usaha losmen mereka bangkrut. Padahal bapak dan ibu Bora harus membiayai pula 2 cucu mereka, Sheena dan Mikhail, dan Indrani tidak pernah membantu membiayai hidup anak-anak itu. Bapak Upendra Bora, ayah Indrani pun menghubungi anaknya itu. Dia mengatakan kondisi mereka dan mendesak agar Indrani memberikan bantuan. Indrani pun setuju dan berkunjung ke Guwahati. Tidak tanggung-tanggung, Indrani langsung merenovasi rumah orang tuanya dan membelikan mereka 2 mobil baru. Mikhail dikirim ke Pune untuk melanjutkan pendidikan. Kepada Sheena, Indrani mengatakan boleh ikut dirinya ke Mumbai untuk kuliah, dengan catatan Sheena tidak boleh mengatakan dia adalah anak kandung Indrani. Sheena harus mengaku sebagai adik tiri Indrani. Sheena setuju. Dia membayangkan betapa bahagia dirinya tinggal bersama ibu kandungnya. Meski dia harus menyimpan rapat-rapat kebohongan besar, tidak masalah. Sheena yakin kehidupannya di Mumbai bersama ibunya akan lebih baik dan bahagia. Benarkah? Setiba di Mumbai pada tahun 2006, Sheena Bora kuliah di St. Xavier College. Dia tinggal di kediaman Indrani dan Peter Mukherjee di Marlow Apartemen yang luasnya hampir mencapai 300 meter persegi. Apartemen itu terletak di pemukiman elit Worli di Mumbai. Peter menerima Sheena dengan baik, begitu juga Vidhi, anak Indrani dari mantan suaminya Sanjeev Khanna.
Peter Mukherjee tidak tahu Sheena adalah anak kandung Indrani sebab Indrani memperkenalkan Sheena sebagai adik tirinya dari Guwahati. So far, semuanya aman dan baik-baik saja. Sheena hidup senang di Mumbai, tidak kurang suatu apapun. Indrani bahkan sering mengajaknya menghadiri pesta-pesta bersama Vidi. Hubungan Sheena dan Vidi juga baik layaknya teman dekat. Pada tahun 2007, Peter memutuskan mengundurkan diri dari Star TV dan bersama Indrani mendirikan Inks Media. Inks Media berbeda dengan perusahaan Inks Services yang lebih dulu didirikan Indrani. Inks Media bergerak di bidang penyiaran, memiliki beberapa channel musik dan portal berita Bollywood. Indrani menjabat sebagai CEO Inks Media. Tahun 2008 terjadi peristiwa yang tidak disangka yang jadi awal terjadinya tragedi yang nantinya bakalan menggegerkan India. Rahul Mukherjee, anak Peter dari mantan istri pertama yang selama ini tinggal di Inggris, berkunjung ke apartemen ayahnya di Worli, Mumbai dan tinggal di sana. Di apartemen ayahnya ini, Rahul Mukherjee bertemu Sheena Bora yang mengaku sebagai adik tiri Indrani. Pemuda itu terpana. Sheena begitu manis, berwajah lembut khas orang-orang ras Mongoloid dengan kulit kuning langsat. Berbeda dengan orang-orang Arya India berkulit putih atau Dravida berkulit gelap yang banyak ditemukan di India. Pertemuan awal sangat berkesan. Rahul dan Sheena kemudian sering mengobrol dan menjadi dekat. Setelah sebulan di India, Rahul kembali ke Inggris. Namun hanya beberapa bulan di Inggris, Rahul memutuskan kembali ke Mumbai, India dan menetap di sana. Saat Rahul berniat tinggal di rumah ayahnya, Peter menyarankan agar anaknya itu menyewa flat saja karena Indrani keberatan dia tinggal bersama mereka. Rahul Mukherjee kemudian menyewa flat sendiri dan lewat bantuan ayahnya, dia diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta di Mumbai. Rahul dan Sheena kembali bertemu secara rutin hingga akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Sheena Bora yang tadinya bisa menyimpan rahasia dirinya merasa semakin tidak nyaman. Dia ingin jujur pada Rahul kekasihnya tentang dirinya. Dia pun berterus terang mengatakan sebenarnya dia anak kandung Indrani dan bukan adik tirinya. Rahul kaget, namun menerima semua itu sebab dia mencintai Sheena apa adanya. Hubungan mereka pun bertambah kuat. Ketika Sheena memberitahu Indrani dia pacaran dengan Rahul, betapa terkejutnya Indrani. Wanita itu mengamuk, terlebih saat tahu Sheena telah membongkar rahasia statusnya sebagai anak kandung Indrani. Indrani takut rahasia itu akan terbongkar lebih luas lagi, diketahui teman-temannya, kolega, dan pers. Reputasi Indrani bakalan hancur. Tidak ada jalan lain. Indrani menegaskan agar Sheena memutuskan hubungan dengan Rahul dan mengirim Sheena kembali ke rumah kakek neneknya di Guwahati. Tahun 2009, Indrani mengirim Sheena ke Delhi. Sheena yang awalnya sehat, sekarang jadi sakit-sakitan. Di Delhi, Sheena sempat dirawat di rumah sakit karena kesehatannya memburuk. Dari Delhi, Indrani memindahkan Sheena ke Bangalore dan memaksanya tinggal dengan mantan kekasih Sheena. Sheena yang lemah dan dalam kondisi sakit-sakitan menurut saja. Rahul cemas karena kesulitan melacak keberadaan kekasihnya yang sepertinya sengaja disembunyikan Indrani sang ibu dari dirinya. Namun akhirnya dia menemukan juga informasi bahwa Sheena berada di Bangalore. Rahul segera mengunjungi kekasihnya dan mendapatkan Sheena dalam kondisi memprihatinkan. Sheena sangat lemah. Rahul segera membawanya ke dokter. Ternyata selama ini Sheena memakan obat yang diberikan ibunya. Obat penenang untuk penderita gangguan mental. Akibat obat itu, Sheena selalu lemas. Dokter segera memerintahkan Sheena untuk berhenti mengkonsumsi obat itu. Berangsur-angsur, Sheena pulih dan sehat kembali. Dengan seizin kakek dan nenek Sheena di Guwahati, juga atas seizin ibu Rahul, pemuda itu kemudian membawa kekasihnya ke properti milik ibunya di Dehradun sekitar 2 jam penerbangan dari Mumbai. Di akhir tahun 2009, pasangan itu kembali ke Mumbai. Sheena yang sudah sehat dan normal mendapat pekerjaan. Keduanya kembali bersama, kembali bahagia tinggal di sebuah flat sewaan. Indrani yang mendengar Sheena berhubungan lagi dengan Rahul kembali mengamuk. Hal ini jadi sumber pertengkaran antara dirinya dan suaminya Peter Mukherjee. Saat itu, Peter juga sudah tahu Sheena adalah anak kandung Indrani.
Di tahun yang sama, Indrani dan Peter Mukherjee menjual perusahaan mereka, Inks Media, dan pindah ke Bristol, Inggris bersama Vidi yang kuliah di sana. Terkadang mereka juga berkunjung ke Spanyol dan tinggal di rumah Peter yang berada di Marbella. Pada saat-saat tertentu, mereka juga tetap mengunjungi Mumbai, India. Indrani yang tetap saja tidak bisa menerima hubungan Sheena dan Rahul memutuskan untuk menghukum Sheena. Dia menjual flat yang dihadiahinya kepada Sheena tanpa sepengetahuan anaknya itu. Flat itu memang masih atas nama Indrani, tapi mendengar ibunya menjual flat yang jadi haknya itu, Sheena sakit hati dan marah. Dia mengancam jika ibunya tidak memberinya flat, maka dia akan memberitahu kepada semua orang bahwa dia adalah anak kandung Indrani Mukherjee. Panas karena mendengar ancaman Sheena, pada 2011 Indrani dan Peter memutuskan membuat surat wasiat. Dalam wasiat itu tertulis seandainya mereka meninggal, maka Vidilah yang akan mewarisi semua properti milik mereka. Hal ini untuk mencegah agar Sheena jangan seenaknya coba-coba menuntut harta karena merasa dia anak kandung Indrani. Tidak cuma itu, Indrani juga memberitahu orang tuanya di Guwahati untuk menulis wasiat dan menetapkan Mikhail sebagai ahli waris rumah dan harta mereka, dan tidak memberikan Sheena sepeser warisan pun. Jika orang tuanya tidak menuruti, Indrani mengancam akan menghentikan kiriman bantuan uang kepada mereka. Mengetahui hal ini, Sheena marah dan kecewa. Tapi meski begitu, dia tidak mundur dan tetap mempertahankan cintanya pada Rahul. Pada Maret 2011 terjadi pertengkaran besar antara Rahul dan Sheena dengan Indrani. Saat itu Rahul dan Sheena menghadiri pesta pernikahan sepupu Peter Mukherjee meski sudah dilarang Indrani. Indrani tidak suka mereka terlibat dengan acara-acara keluarga. Kemarahan Indrani terhadap Sheena yang dianggapnya sebagai pembangkang semakin menjadi-jadi. Sheena menjadi sosok berbahaya di mata Indrani, berbahaya bagi kesuksesan dan reputasinya. Pada Oktober 2011, tidak peduli pada protes Indrani akan hubungan mereka, Sheena Bora dan Rahul Mukherjee bertunangan dengan restu dari ibu Rahul dan kakek nenek Sheena di Guwahati. Saat itu bertepatan dengan hari Diwali, Festival Cahaya, perayaan umat Hindu yang melambangkan menangnya kebaikan melawan kejahatan. Ketika mereka kembali ke Mumbai, kabar pertunangan itu sudah didengar Indrani yang saat itu juga sedang berada di Mumbai. Indrani mengundang Sheena dinner. Saat dinner berlangsung, Sheena tampak senang. Ibunya bersikap ramah dan sepertinya tidak mempersoalkan lagi hubungan cintanya dengan Rahul. Semuanya berjalan normal hingga pada 24 April 2012. Saat itu Indrani berada di Mumbai sedangkan Peter tinggal di Inggris. Indrani mengundang Sheena dinner. Sepulang kerja, Rahul mengantar Sheena ke suatu tempat. Di sana sudah menunggu Indrani di mobil Chevrolet warna silver yang dikemudikan Shamrai sopirnya dan seorang penumpang pria yang tidak dikenali Sheena. Sheena kemudian naik ke mobil Indrani dan mereka pun berangkat untuk dinner. Beberapa saat kemudian Rahul menelpon tunangannya itu, tapi ponselnya tidak diangkat. Malah SMS yang diterima Rahul. Sheena mengatakan dia senang makan malam bersama Indrani dan akan menginap di kediamannya. Rahul heran dan masih mencoba menghubungi Sheena lagi, tapi tidak ada jawaban. Esoknya ketika Sheena tidak pulang juga, Rahul panik dan kembali mencoba menghubungi ponsel Sheena. Tiba-tiba ada SMS masuk dari Sheena. Sheena memutuskan hubungan mereka karena sudah menemukan pria lain. Apa-apaan ini, pikir Rahul? Mengapa tiba-tiba Sheena memutuskannya? Bukankah hubungan mereka baik-baik saja selama ini? Rahul curiga ada yang tidak beres. Rahul segera menanyakan hal ini kepada Indrani yang terakhir bersama Sheena. Indrani menjawab, Sheena sudah berangkat ke Amerika bersama seorang pria kaya. Dia tidak ingin lagi berhubungan dengan Rahul dan minta untuk tidak diganggu. Indrani menolak memberikan nomor telepon Sheena di Amerika kepada Rahul. Rahul bengong. Kok bisa tiba-tiba Sheena bersikap seperti itu? Rahul menyampaikan kecurigaannya kepada kolega Sheena di kantor dan Mikhail, adik Sheena. Mereka juga berpendapat sama. Kepergian Sheena tiba-tiba ke Amerika sangat mencurigakan dan tidak masuk akal. Akhirnya Rahul bersama Mikhail Bora, adik Sheena, melaporkan hilangnya Sheena ke polisi. Polisi Mumbai mencoba menghubungi Indrani, tapi saat itu dia berada di Guwahati. Setelah itu, polisi tidak menindaklanjuti laporan Rahul. Polisi menganggap laporan Rahul hanya kasus pribadi karena Rahul kesal ditinggalkan tunangannya begitu saja.
Pada 23 Mei 2012, hampir sebulan setelah hilangnya Sheena Bora, penduduk kampung Gagode Budruk mencium bau busuk yang datang dari arah hutan. Di sana mereka menemukan sebuah koper berisi beberapa bagian tubuh wanita yang sudah membusuk. Polisi pun dipanggil dan segera mengamankan penemuan itu. Hasil forensik tidak bisa menentukan siapa jasad itu. Polisi lalu menunggu beberapa hari apakah ada pihak keluarga yang mengklaim jasad itu, tapi tidak seorang pun yang datang mengklaim hingga jasad itu kemudian dikuburkan. Sementara itu, Raul yang kehilangan tunangannya Sheena Bora perlahan menyerah dan hanya bisa pasrah. Dia tidak tahu lagi kemana harus mencari Sheena. Tahun 2012 berlalu begitu saja. Demikian juga tahun 2013 dan 2014, tidak ada satupun kabar dari Sheena. Hingga 2015, kabar terburuk akan diterima Raul, kabar yang akan jadi headline di seluruh media India. Pada 2015, polisi menerima informasi dari seorang yang dirahasiakan identitasnya. Orang itu mengatakan bahwa seorang pria bernama Shyam Rai mengaku telah membantu membunuh seorang wanita atas suruhan seseorang. Tadinya dia sudah menyiapkan pistol untuk membunuh wanita itu, tapi pistol tersebut batal digunakan dan masih disimpannya. Pada Agustus 2015, polisi menguntit pria bernama Shyam Rai itu. Polisi menunggu hingga pria itu membawa pistol di kantong celana panjangnya agar memiliki alasan untuk menangkapnya. Perkiraan polisi tepat, saat Shyam membawa pistol dia ditangkap atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Polisi menginterogasi pria itu berjam-jam dan menanyakan untuk apa pistol itu digunakan. Shyam akhirnya mengakui pistol itu tadinya akan dipakai untuk membunuh Sheena Bora atas suruhan sang bos, Indrani Mukherjee. Menurut Shyam, Indrani merancang semuanya. Awalnya dia mengundang Sheena untuk dinner dengan alasan akan memberinya hadiah cincin pertunangan. Indrani bersama mantan suaminya Sanjeev Khanna dan si sopir menunggu Sheena di suatu tempat. Saat itu, Sheena diantar oleh Raul tunangannya. Setelah Sheena tiba, mereka berangkat bersama-sama dengan mobil Chevrolet. Di tengah jalan, Sheena diberi minuman yang sudah dibubuhi obat tidur. Begitu Sheena tertidur, Sanjeev dan Indrani mencekiknya hingga tewas. Mereka kemudian berniat membuang jasad ke hutan tapi batal karena ada razia kendaraan oleh polisi di tengah jalan. Mereka lalu kembali ke kediaman Indrani dan jasad dibiarkan di bagasi mobil. Baru keesokan hari mereka membawa jasad itu ke hutan dan membakarnya di sana hingga hancur. Shyam Rai kemudian membawa polisi ke TKP di mana Sheena dibakar. Di sana polisi menemukan bagian-bagian jasad yang tersisa yang terbukti adalah Sheena berdasarkan hasil forensik. Dan ternyata bagian tubuh yang dulu ditemukan pada Mei 2012 juga milik Sheena. Akhirnya setelah 3 tahun hilang, jasad Sheena ditemukan. Pada Agustus 2015, polisi menggiring Indrani yang saat itu berada di Mumbai untuk ditanyai di markas. Demikian juga Sanjeev Khanna dibawa ke markas polisi. Saat itulah terbongkar rahasia terbesar Indrani yang selama ini berusaha ditutup-tutupinya. Sheena adalah anak kandungnya dan bukan adik tirinya, dan dia telah membunuhnya dengan bantuan mantan suaminya Sanjeev Khanna dan sopirnya Shyam Rai. Otak pembunuhan adalah Indrani Mukherjee. Dia meyakinkan mantan suaminya sekaligus ayah Vidi, Sanjeev Khanna, bahwa Sheena Bora harus disingkirkan. Sheena adalah pembangkang yang sudah tidak bisa dikontrol lagi. Dia berani mengancam akan membeberkan statusnya sebagai anak kandung Indrani jika tidak diberi flat. Suatu saat Sheena Bora bisa menguasai harta Peter dan Indrani karena dia adalah anak Indrani dan akan menikah dengan Raul, anak Peter. Nantinya Vidi akan tersingkir dan tidak mendapatkan apa-apa. Perkataan Indrani begitu meyakinkan hingga akhirnya Sanjeev Khanna bersedia melakukan aksi kejahatan itu. Tapi aparat mencurigai ada motif lainnya yang bisa jadi merupakan motif utama. Diperkirakan selama ini Indrani dan Peter Mukherjee telah menyelewengkan uang perusahaan Inks Media dan menaruhnya di rekening Bank HSBC Singapura atas nama Sheena Bora. Untuk menguasai uang ini dan membungkam Sheena agar tidak melaporkan hal ini kepada polisi, tentu saja Sheena harus disingkirkan. Peter Mukherjee meski saat pembunuhan berada di Inggris kena apesnya juga. Dia ikut diseret ke kantor polisi. Polisi meyakini Peter mengetahui rencana menghabisi Sheena Bora.
Indrani Mukherjee, Sanjeev Khanna, dan Peter Mukherjee mendekam di penjara sejak 2015. Begitu lamanya proses kasus ini sehingga sampai tahun 2020 ini sidang belum selesai juga. Si sopir Shamrai diubah statusnya dari tersangka menjadi saksi dan bekerja sama dengan aparat untuk memberatkan Indrani Mukherjee. Pada saat merebaknya pandemi COVID-19, Indrani mengajukan pembebasan sementara karena khawatir akan terkena virus yang sudah menyebar di penjara, tapi pengajuan pembebasan sementaranya ditolak pengadilan. Peter Mukherjee juga mengajukan pembebasan sementara karena dia menderita penyakit jantung dan sudah melakukan operasi bypass jantung. Pengajuan pembebasan sementara disetujui oleh pengadilan. Indrani dan Peter Mukherjee yang selama ini dikenal sebagai pasangan romantis sudah bercerai di penjara pada 2018 lalu. Harta Gonogini dibagi dua berupa properti di India, Spanyol, dan Inggris, juga termasuk rekening bank di India, Spanyol, dan New Zealand. Kasus penuh intrik dan drama keluarga ini meledak menjadi berita paling populer di India saat itu. Bayangkan saja Indrani Mukherjee, wanita terkenal, pengusaha sukses, mantan CEO Inks Media, istri dari Peter Mukherjee, orang terkenal di dunia media, melakukan kejahatan brutal bersama suami dan mantan suami. Jangan heran kalau film dan drama Bollywood seringkali menampilkan kisah penuh intrik dalam keluarga, karena kenyataannya kejadian seperti itu benar-benar ada dalam kehidupan keluarga India. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.